Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya meminta izin untuk mewawancarai Ibu mengenai strategi pembelajaran di SMK Negeri 1 Jatiroto ini. Perkenalkan, nama saya Cika Karnisa dari kelas 11 RPL 1. Kami dari tim OSIS ingin mewawancarai Ibu mengenai hal itu. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini di SMK Negeri 1 Jatiroto ini seperti apa, Bu? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Mbak Cika. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri 1 Jatiroto pada saat pandemi COVID-19 ini, kita akan mempergunakan Office 365 khususnya pada Teams ya. Jadi nanti strateginya adalah di mana masing-masing wali kelas itu akan membentuk kelas. Kemudian di dalam kelas itu akan di-invite masing-masing seluruh anggota kelasnya, siswanya, ditambah dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di mapel tersebut. Di samping itu, untuk memudahkan supervisi pembelajaran di masa pandemi ini, maka wali kelas wajib memasukkan kepala sekolah, kemudian waka kurikulum, kemudian guru BK, serta kaprodinya ke dalam masing-masing Teams. Artinya nanti supaya mudah untuk melakukan supervisi pembelajaran, di mana nanti tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana, sejauh mana pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Teams ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Begitu Mbak Cika, bisa dipahami? Terima kasih. Bisa, Bu. Kalau boleh tahu, di SMK Negeri 1 Jatiroto ini mengampu kurikulum apa, Bu? Kita bukan mengampu ya, tetapi kita mempergunakan kurikulum K13 dengan edisi revisi yang terbaru. Jadi kita dari kelas 10, baik kelas 10, 11, dan 12, kita sudah memakai kurikulum yang terbaru, kurikulum 13 edisi revisi 2017. Untuk pembelajaran daring tahun ini, apakah ada kendala yang dihadapi oleh sekolah? Baiklah Mbak Cindy, tentu saja setiap suatu hal pasti ada hambatan dan ada positifnya juga ya. Jadi untuk hambatannya yang pertama tentu saja karena kita di desa seringkali anak-anak terkendala sinyal provider kurang bagus misalnya seperti itu. Kemudian beberapa siswa yang mungkin akibat dari pandemi ini orang tuanya terkena imbas PHK dari perusahaan sehingga untuk pembelian kuota juga mengalami kendala. Kemudian berikutnya ada juga kendala ketika anak-anak smartphone-nya tidak sesuai type-nya tidak relevan dengan aplikasi tersebut. Karena misalnya mereka memorinya hanya 1 RAM dan sebagainya gitu ya. RAM-nya hanya 1 GB. Misalnya seperti itu. Itu untuk memakai aplikasi itu dia nggak bisa. Nah, tentu saja kendala-kendala ini harus kita minimalis. Salah satunya, contohnya seperti tadi, karena sinyal. Kalau sinyal kita tidak bisa, tidak bisa kita kendalikan ya, karena itu kan milik provider masing-masing. Jadi untuk seperti ini kita akan menghadirkan anak-anak ke sekolah. Jadi mereka bisa mengerjakan itu tugas-tugasnya di sekolah, atau kalau dia bisa mengaksesnya melalui WA, tugas-tugas tersebut bisa dikirimkan melalui WA. Kemudian pengumpulannya juga dikumpulkan di sekolah. Kemudian untuk anak-anak yang terbatas kuotanya karena akibat pandemi ini sehingga orang tuanya tidak mampu untuk membelikan kuota, sekolah sudah mengalokasikan anggaran dana dari BOS, beberapa persen dari anggaran BOS untuk memberikan kuota kepada siswa-siswi kami. Kemudian yang ketiga, apabila handphonenya tidak support terhadap aplikasi itu pun, kita juga akan memberikan
tugas yang sama seperti teman-teman yang lainnya, materi yang sama, tetapi hanya dengan jalan yang berbeda. Misalnya melalui WA, atau kalau memang dia tidak mempunyai smartphone, bisa anak itu datang ke sekolah, atau kita kirimkan soal-soal tersebut melalui temannya, atau melalui Bapak Ibu pegawai yang ada di sini yang sekiranya berada di daerah tersebut. Itu paling kendala yang kita hadapi. Kemudian untuk tahun pelajaran baru ini, kendala yang mungkin agak berat itu adalah membiasakan anak-anak peserta didik baru, karena mereka baru dari SMP ya. Mungkin kemarin ketika di akhir tahun pelajaran mereka yang tiba-tiba harus daring, mereka belum mempergunakan IT seperti yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Jadi itu perlu sosialisasi kepada anak-anak kelas 10. Jadi sosialisasi untuk penggunaan Office 365 ini kita lakukan baik melalui WA dengan memberikan buku panduannya kepada siswa, tetapi kita juga menyiapkan panduan itu berupa hard copy-nya. Karena apa? Karena kami berpikir terkadang dengan soft copy saja anak-anak kadang kesulitan, karena begitu dia baca di situ dia kan harus mengaplikasikannya secara langsung, mempraktekannya. Jadi kesulitan, kecuali bagi anak-anak yang mungkin mempunyai laptop dan mempunyai smartphone. Jadi dia bisa membuka soft copy-nya di handphonenya dan mempraktekannya di laptopnya secara langsung. Jadi teknis kami nanti bahwa anak-anak kelas 10 akan kami berikan sosialisasi secara bergantian. Begitu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih untuk informasinya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Jatiroto Wonogiri, siswa-siswi teladan berprestasi, cerdas, semangat dan berdedikasi tinggi, siap mengabdi dan berkompetisi. Bulatkan tekad dan berjuang melangkah bersama, siap menghadapi tantangan dunia. Kembangkan iptek dan serta seni budaya, mampu mandiri dan siap bekerja.